Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin kan udah yang alkohol dan yang eter ya. Berarti sekarang kita lanjut ke grup yang kedua, yaitu alkana dan alkanon. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat pertama alkanal ya. Jadi nama resminya dia itu adalah si alkanal. Cuma nama dagangnya atau nama trivialnya adalah aldehid gitu ya. Nah, ini nggak terangin banyak, masih sama kayak kemarin ya. Cuma bedanya dia itu hampir sama nama tata nama penamaannya sama seperti alkana. Berarti yang metil itu juga masih tetap ada di sini di cara penamaan alkanal. Cuma nanti akhirannya itu bukan A ya, tapi terakhirnya al karena dia dari alkanal itu. Terus bukan ol juga, kalau ol itu kan kemarin alkohol atau alkanol. Nah, sekarang kita lihat di layar ya. Kita lihat yang nama UPEC dulu. Nah, kita lihat di sini kalau alkanal itu pasti gugus fungsinya itu nggak mungkin dia di nomor di tengah-tengah itu nggak bisa ya, karena dia pasti selalu di ujung. Karena dia si C-nya itu selalu mengikat O dan mengikat H. Jadi dia pasti letaknya kalau nggak di ujung kanan ya ujung kiri atau ujung atas atau ujung bawah. Jadi nggak mungkin ada yang namanya dua butanal atau dua apa gitu, nggak ada ya. Jadi dia selalu di ujung. Makanya nomor satunya itu adalah selalu yang di gugus fungsinya gitu ya. Jadi nggak mungkin kita startnya dari tempat yang lain. Jadi kalau misalnya ini contohnya sama seperti kemarin, kita cari yang rantai terpanjang dulu. Ini kan? Ya. Terus nanti dinomerinnya dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti yang tidak terkena dengan rantai utama yaitu CH3-nya adalah cabang. Apa tuh CH3? Metil, betul. Nah, berarti namanya dia tinggal sama kayak mirip kemarin, 3 metil karena dia diletakkan di nomor 3. Terus habis itu langsung, ini kan ada 4 nih yang utamanya, 1, 2, 3, 4. Berarti but, ya kan? Kalau 4 itu butan, terus habis itu tambahin butanal gitu ya. Jadi namanya tambahin ini butanal gitu ya, karena dia namanya alkanal. Nah, kita lihat lagi contohnya misalnya kedua. Yang contoh kedua ini sama, berarti mulainya dari sini. Selalu dimulainya dari ujung, yaitu si alkanalnya. Nah, di sini ini adalah si metilnya ya. Ini metil, tapi metilnya ada 2. Gimana tuh kemarin kalau misalnya kita nulis ada metilnya, ada 2. Iya, di metil. Di nomor berapa? 2 dan 3 ya. Jadi 2, 3 di metil. Kebetulan ini sama-sama 4, berarti dia butanal. Nah, gitu tata cara penamaannya ya. Jadi masih mirip, jadi kita cepat bisa, nggak ada pertanyaan kan ya, hampir mirip seperti yang alkohol kemarin juga. Nah, sekarang kita lihat yang nama trivialnya. Ya, kita lihat yang nama trivial. Nama trivial itu nama merek dagang ya. Nah, contohnya, jadi ini sih dia nggak ada yang apa namanya, orang kebanyakan pakainya yang nama UPEC-nya, nama trivialnya jarang, kecuali untuk si apa namanya, untuk si formaldehid. Formaldehid itu kan apa yang kalian tahu tuh formalin itu adalah formaldehid saat dicampur dengan air. Nah, kalau normalnya kan ini kan cuma C-nya di sini ya, kita lihat C-nya itu cuma 1 ya, cuma 1 di tengah. Nah, kalau namanya normalnya dia namanya itu nama UPEC-nya dia itu adalah metanal karena met cuma 1. Nah, dia cuma namanya metanal aja. Cuma nggak ada tuh orang yang nyebut di metanal itu sebagai metanal. Dia biasanya nyebutnya sebagai formaldehid karena merek dagang dari formalin itu.
yaitu formaldehid yang sudah dicampur dengan air, gitu ya. Nah, ini asetaldehid itu kalau C-nya 2, propionaldehid kalau C-nya 3, butiraldehid kalau C-nya 4. Cuma ini jarang sih, biasanya yang paling banyak cuma yang pertanyaannya yang formaldehid atau yang asetaldehid. Kalau yang lain-lain, kalau ada metil-metilnya itu semuanya biasanya ya pakainya yang model UPEC tadi, ya. Jadi nggak ada. Jadi yang kalian ingat tuh yang ini aja, yang formaldehid sama asetal, yang nomor yang C-nya 1 dan C-nya 2, gitu ya, yang ada cabangnya. Nah, ini penamaan pada alkanal. Sekarang berarti kita lanjut ke yang slide selanjutnya, adalah reaksi-reaksi yang terdapat pada alkanal ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kemarin kan disinggung bahwa pada alkohol primer ya, alkohol yang C-nya pada gugus fungsi itu mengikat satu C lain, dia saat dioksidasi akan berubah menjadi aldehid atau alkanal. Nanti alkanal kalau dioksidasi lagi berlanjut akan berubah menjadi asam karboksilat. Nah, ini jadinya kebalikan dari oksidasi itu adalah ini adisi ya. Jadi pada saat aldehid itu diadisi ditambahkan dengan H2, dia akan berubah menjadi alkohol primer. Jadi contohnya misalnya kalau ini butanal, misalnya ya, ditambah H2, berarti nanti akan menjadi butanol gitu. Nah, pasti namanya mirip ya. Pokoknya kalau yang di hasil adisinya adalah alkohol yang jenis primer, berarti dia itu awalnya adalah si alkanal atau si aldehid itu. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi. Nah, kalau dioksidasi ya, berarti dioksidasi itu berarti ditambahkan O. Nah, itu si aldehid akan berubah jadi asam karboksilat gitu ya. Jadi misalnya ini itu 2 metil misalnya pentanal misalnya. Berarti nanti hasil dari oksidasinya pasti namanya mirip, yaitu asam, karena dia asam karboksilat 2 metil pentanoat gitu. Pasti namanya mirip ya. Pokoknya kalau dia dioksidasi dia akan menjadi asam karboksilat. Kalau dia dimundurin ya, diadisi, berarti dia akan menjadi alkohol primer. Gitu ya. Kalau yang dengan asam sianida atau hidrogen sianida biasanya jarang sih ya yang kita pakai, karena kan sianida bersifat racun, jadi jarang dipakai di industri. Kalau industri biasanya banyaknya kalau dioksidasi supaya jadi asam karboksilat atau dimundurin supaya jadi alkohol. Nah, ini clear ya. Nah, sekarang kita lihat kegunaannya. Kegunaan aldehid yang tadi sudah disinggung juga adalah formalin yang paling terkenal itu ya. Jadi si aldehid itu formaldehidanya bisa dicampur dengan air. Jadi 40% formaldehid, sisanya air 60%, itu bisa menjadi formalin. Formalin itu digunakan sebagai bahan pengawet tapi bukan untuk bahan pengawet makanan ya. Bahan pengawet yang dia pakai adalah untuk mengawetkan preparat biologi atau mayat gitu ya. Pokoknya selain yang bendanya mati bisa pakai formaldehid. Cuma kalau misalnya makanan nggak bisa. Kalau makanan nanti kita belajar di yang karboksilat, yaitu natrium benzoat. Nah, selain itu juga si aldehid nanti kalau kita udah belajar polimer ya, dia jadi salah satu bahan baku untuk pembuatan plastik yang plastik jenis termoset, artinya yang tahan panas. Itu adalah penggunaan si aldehid ya. Oke, sampai sebelum lanjut ke keton ya atau alkanon, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Berarti kita lanjut ke yang masih grupnya sama dengan dia, yang CnH2nO, yaitu alkanon atau keton. Nah,
Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau keton atau alkanon itu dia nama yang resminya itu adalah si alkanon. Berarti nanti pas belakangnya itu but anon, tambahin anon gitu ya di belakangnya. Nah, dia itu namaannya mirip dengan yang alkohol. Nomornya itu diberikan dulu yang bertemu dengan gugus fungsi. Kan kalau alkohol itu COH ya, di sini ada H-nya, stripnya 1. Sedangkan kalau alkanon itu stripnya 2. O-nya, tapi O-nya nggak mengikat H. Gitu. Itu adalah si alkanon. Gitu. Nah, nanti untuk penamaan trivialnya mirip dengan penamaan trivial pada ether. Nah, nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, sekarang kita yang UPEC dulu, kita coba. Miss zoom dulu nih. Nah, kita coba bikin nama UPEC-nya. Kita lihat yang pertama. Ya, yang di pertama ini biasakan ya kalau ada di sini kan ada tulisan C2H5. Nah, ini panjangin dulu ya biar kita nggak salah. C2H5 itu kalau dipanjangin jadinya CH2 terus CH3 gitu. Jadi kita nggak kejebak gitu ya dalam menghitung mana berapakah yang rantai terpanjang. Nah, sekarang rantai terpanjangnya mana nih? Berarti rantai terpanjangnya kita bisa ambil yang lurus ini kan. Nah, ini kan di nomornya itu yang didudukkan oleh gugus fungsi. Gugus fungsinya adalah yang gugus fungsinya sini. Berarti nomor ini dari mana nih? Nomor satunya. Dari yang sebelah kiri atau dari yang sebelah kanan? Nomor satunya. Kiri. Karena pas kiri 1, 2, 3 udah ketemu duluan dengan gugus. Sedangkan kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4 baru ketemu gugus. Berarti kita ambilnya yang kiri ya. Jadi kita nomorin. Ini nomor 1, 2, 3. Ini nggak, sorry. Oh, bentar. Sorry. Ini salah deh. Bukan dari kiri. Nah, ulang ya. Ini karena C2H5 itu kan sebenarnya nggak ada. Ya, C2H5 itu kan dipanjangin sama Miss. Ini jadinya kayak ada lu. Nah, ini lurus. CH2, CH3. Nah, ini dari kiri itu nomor 1, 2, 3 udah ketemu dengan yang ini ya. Dengan yang si siapa? Si gugus fungsi ini juga sama ya. Kalau ini enggak ya. 1, 2, 3, 4. Berarti udah benar. Berarti kita nomornya 1, 2. Nah, ini nomor 3, 4, 5, 6. Ini apa berarti si CH3 nih? Metil. Nah, ini sama aja kayak nama ini yang tadi ya. Nama ini ya mirip. Pokoknya semuanya itu pasti senyawa turunan alkano kebanyakan mirip. Yaitu berarti dia namanya adalah 5-metil karena yang ditulis yang cabang dulu. Terus kalau kanal kan di ujung, makanya nggak ada tulisan di manakah letak si gugus fungsinya. Nah, tapi kalau kanon kita harus menstate atau menyatakan berapa di mana letak gugus fungsinya. Nah, gugus fungsinya kebetulan terletak di nomor 3. Berarti namanya 5-metil 3. Karena 1 ada 6 ya yang rantai lurusnya. Berarti 3 hex. Ya kan? Kalau 6 itu hex terus tambahin anon. Nah, seperti ini. Jadi nama dia adalah 5-metil 3 heksanon. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua gimana? Yang paling panjang dari mana ke mana? Ini nggak harus selalu lurus ya, berarti ini bisa yang paling panjang seperti ini. Bisa ke atas atau bisa ke bawah, masalah. Tapi sekarang gimana? Dari yang atas kanan atau dari yang bawah kiri? Nomor satunya. Atas kanan. Ya, berarti kita nomorin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa yang atas kanan? Karena yang bertemu duluan dengan si gugus fungsi. Ya udah, ini metil aja biasa kayak tadi. Berarti dia namanya adalah 4-metil. Terus si letak dari si gugus fungsinya di nomor 2. Berarti 2 karena 5 berarti pen ya.
pentanon gitu. Jadi 4 metil 2 pentanon. Gitu. Ini yang nama UPEC-nya. Nah, sekarang alkanon juga memiliki nama trivia yang bisa kita tulis. Nah, itu apa namanya? Nama trivianya itu mirip dengan ether caranya ya untuk menulis nama trivianya. Jadi kalau kita cek di sini, nah ini ada contohnya ya buat mengisi nama trivianya. Jadi kan kita tahu tadi namanya adalah alkanon dan keton. Nah, yang nama trivianya adalah si bagian ketonnya. Jadi kalau misalnya contoh nih, yang pertama kita lihat yang ada gugus fungsinya kan ini, ya, yang di sini, yang di tengah. Nah, jadi yang diisi itu cuma yang di sini. Ini CH3, ini CH3. Berarti CH3 itu apa? Metil ya. Kalau 2 berarti apa namanya? Sama-sama metil. Dimetil. Nah, ini berarti namanya dimetil keton gitu aja. Ya, jadi dari mana ketonnya? Ketonnya itu adalah si yang tengahnya itu. Jadi kita nyebutnya yang cabangnya cabang kanan kiri dan satu lagi tinggal ditambahin kata keton. Gitu aja. Nah, dimetil keton itu sebenarnya kalau di dalam nama dagangnya lagi sebenarnya dia nggak ada yang nyebut dimetil keton ya. Dia dikenalnya dengan sebutan aseton. Aseton itu pelarut yang biasa dipakai untuk membersihkan kutek, cat kuku. Gitu ya. Itu adalah dimetil keton. Nah, sama berarti kayak yang nomor 2 ini kita bisa cek ini sini. Langsung kita tinggal bulutin gini. Kalau C2H5 apa namanya berarti kok jadi cabang? Kalau CH3 kan metil. Kalau C2 et ya. Jadi apa? Etil. Berarti nama dia yang ditulis dulu apa? Kemarin kan masih ingat kan etil dulu atau metil dulu yang ditulis? Iya, etil dulu. Berarti nama dia etil, metil, dan keton. Tinggal tambahin aja gitu ketonnya. Ketonnya sih tinggal nambahin. Ya, nah kalau yang ini tahu ya, ini etil dua-duanya. Berarti dia namanya dietil keton. Karena dia sama jenisnya, sama-sama etil. Kalau yang ini, C3, ini kan etil, C2H5. Kalau C3 itu prop ya, berarti dia namanya propil. Siapa yang ditulis duluan? Etil dulu atau propil? Etil, berarti dia etil, propil, keton. Nah, ini yang ini dan yang ini kan. Nah, ini kan 3. C3H7 sebenarnya, cuma dia modelnya tuh nggak lurus. Kemarin kan kalau yang model nggak lurus tuh namanya isopropil ya. Nah, kalau ini metil. Tetap yang ditulis duluan adalah metil, karena isopropil itu sebenarnya kan awalnya dari P, bukan dari I. Nah, berarti dia namanya metil isopropil keton, gitu ya. Nah, ini cara untuk membentuk trivia kalau di keton. Dan diingat juga kalau aseton, nah aseton tuh cuma yang ini aja. Ya, kalau yang lain sih biasanya nggak pakai nama yang trivia biasa. Aseton tuh yang ini. Oke, nah sekarang kita lihat reaksinya ya. Nah, ini sifat kimia dari keton. Kemarin kan kita juga udah tahu bahwa kalau di keton itu bisa dihasilkan dari oksidasi alkohol. Berarti kalau gitu keton juga bisa mengalami adisi sehingga nantinya dia menjadi alkohol. Gitu ya, dibalikan. Jadi mundur lah kalau urutannya kan alkohol baru keton. Nah, kalau ketonnya diadisi balik lagi ke alkohol gitu ya. Contohnya tuh yang ini. Kita bisa lihat di sini adisi ya. Nah, ini itu kan adalah namanya kalau nama UPEC-nya adalah
2-propanon. Ya kan? Nah, ternyata pas saat ditambah H2, diadisi, dia akan berubah menjadi, nah ini udah berubah nih, udah jadi alkohol. Sama letaknya kan, yaitu 2-propanol. Nah, berarti diingat kalau pada adisi alkanon, kalau tadi alkanal akan menghasilkan alkohol yang jenisnya primer. Sedangkan kalau keton atau alkanon itu saat diadisi dia akan menghasilkan jenis alkohol yang sekunder. Kalian bisa lihat sekunder primernya dari sini kan. C yang mengikat OH mengikat 2 C lain. Nah, ini berarti dia alkohol sekunder. Tapi kalau mengikat 1 C lain itu adalah alkohol primer. Itu adisi pada si alkanon, ya. Nah, terus kalau oksidasinya nggak seperti yang kan Miss bilang kalau yang genap tuh, yang nomor genap itu nggak akan reaktif dari yang nomor ganjil, yaitu si sebelumnya itu adalah si alkanal. Jadi si keton itu reduktor yang lebih lemah dibanding aldehid. Jadi dia nggak bisa menghasilkan asam karboksilat, ya. Harus dibutuhkan tambahan oksidasi yang oksidator yang kuat. Jadi secara umum sih dia nggak bisa teroksidasi segampang pada aldehid, gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat kegunaannya. Nah, tadi Miss udah sebut yang paling terkenal sih yang aseton itu, dia pelarut ya, dia bisa pada kutek atau cat kuku itu adalah si aseton. Selain pada cat kuku itu kan yang kita tahu sehari-hari, dia juga pelarut dalam pembuatan lilin, plastik, dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang paling terkenal adalah si aseton itu. Aseton itu C-nya 3, namanya dia tuh sebenarnya 2-propanon, cuma lebih terkenal sebagai aseton. Itu adalah kegunaan keton. Gitu. Nah, sekarang model soal ya juga kalau identifikasi masih harus diingat kalau si alkohol, alkanol, dan si keton atau alkonon itu memiliki rumus CN H2NO. Ya, beda dengan yang alkohol ether kan alkohol ether tengahnya 2N plus 2. Jadi kalau misalnya ada soal ada suatu senyawa ya dengan rumus misalnya C5H10O. Terus selain itu dia bilang saat diadisi ya akan menghasilkan misalnya 3-metil 2-butanol gitu. Nah, berarti kalau misalnya terus ditanya senyawanya itu apa? Berarti yang pertama kita harus identifikasi adalah rumus C5H10O. Berarti kan ini masuknya ke CN H2NO. Berarti dia kemungkinannya 2. Kalau dia nggak alkanal jenisnya, dia adalah alkanon. Nah, untuk membuktikan yang lain kita lihat lagi dari yang kalimat kedua. Yang kalimat kedua dia mengatakan bahwa saat diadisi akan menghasilkan 3-metil 2-butanol. Nah, berarti kita cek dulu 3-metil 2-butanol itu jenis alkohol apa. Pas kita lihat 3-metil 2-butanol berarti kan C-nya ada 4. Ya, 2-butanol berarti OH-nya di nomor 2. Dan 3-metil berarti metilnya ada di nomor 3. Berarti ini kalau kita rapiin seperti ini. Ya. Nah, berarti ini jenis alkohol apa nih? Kalau yang ini. Si OH-nya menempel pada C yang mengikat 2 C lain yang kanan sama di kiri dia. Berarti dia masuknya ke apa? Ke alkohol primer atau sekunder? Kalau C-nya ini mengikat 2 C lain. Sekunder. Berarti kalau dia sekunder, berarti
Yang dimaksud dalam soal ini bukan alkanal kan? Karena yang diadisi menjadi alkohol sekunder adalah si alkanon gitu. Nah, berarti si senyawa yang dimaksud adalah tinggal ngikutin nama ini aja, 3 metil, 2 bukan 2 butanal tapi 2 butanon gitu. Nah, ini biasanya model solvent selain tata nama juga bisa modelnya seperti ini, identifikasi senyawa. Gitu. Oke, hari ini di sini aja ya. Jadi kita dua-dua per grup. Ada yang mau ditanya nggak sebelum Miss akhiri? Nggak ada? Apa? Yang mana? Ini? Ada biasanya. Iya, soal kayak gini tuh kita nyampur ya kimia organik. Makanya ada 4 atau 5. Tapi itu semuanya nggak cuma yang dari sini aja. Nanti yang kita kimia organik macam-macam. Seringnya keluarnya kayak gini atau enggak yang tadi tata nama tadi. Ada 2 atau 3 lah biasanya ya dalam UTBK-nya. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Berarti di sini dulu ya. Nanti share hari ini di grup kalau sudah upload YouTube sama tugas untuk hari ini. Oke, selamat semua. Yuk.